Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin wabarakatuh. memperken- izin memperkenalkan diri, saya Anik Pratiwi. Di sini saya selaku moderator Bintang Alia Triantoro dalam proposalnya yaitu yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan usaha tani padi sawah di Desa Sidosari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Kepada Saudara Bintang, bisa langsung dijelaskan proposalnya. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan usaha tani padi sawah di Desa Sidosari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Yang pertama, latar belakang. Kabupaten Lampung Selatan merupakan sentra terbesar nomor 3 produksi padi di Lampung setelah Lampung Barat dan Tanggamus. Mayoritas petani pada Kabupaten Lampung Selatan, tepatnya pada Desa Sidosari, mayoritas mata pencariannya yaitu sebagai petani. Dalam memproduksi padi, yaitu ketika masa panen telah tiba, hasil yang diproduksi padi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para petani. Semakin luas lahan yang dapat dimanfaatkan dengan baik, maka hasil produksinya semakin berkurang. Sedangkan pengeluaran yang semakin meningkat setiap musimnya, pendapatan juga semakin rendah yang didapatkan dari hasil produksi petani padi. Yang kedua, rumusan masalah. Di sini saya mengambil rumusan masalah dari latar belakang tersebut. Apakah luas lahan, harga jual, hasil produksi, biaya produksi berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan petani padi di Desa Sidosari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan? Tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui pengaruh luas lahan, harga jual, hasil produksi, biaya produksi terhadap peningkatan pendapatan petani padi di Desa Sidosari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Kerangka pemikirannya, asumsi awal dalam penelitian ini bahwa pendapatan petani padi di Desa Sidosari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan dipengaruhi oleh variabel Y yaitu pendapatan dan luas lahan sebagai X1, jumlah produksi X2, biaya produksi X3, dan harga jual X4. Luas lahan mempunyai hubungan yang sangat kuat terhadap pendapatan padi. Luas lahan yang ditanami mempengaruhi banyaknya tanaman yang ditanam, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi besarnya produksi pendapatan petani yang diperoleh. Di sisi lain, harga bibit dan harga pestisida yang digunakan dalam usaha dihitung dalam biaya produksi. Selain itu, dari penggunaan pupuk. Variabel harga berpengaruh besar terhadap pendapatan usaha tani yang menyatakan bahwa besarnya pendapatan terutama ditentukan oleh harga gabah yang mempunyai pengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan. Untuk memudahkan kegiatan, maka saya membuat yaitu kerangka pemikiran. Selanjutnya tinjauan pustaka. Yang pertama, teori pendapatan. Salah satu indikator ekonomi yang utama untuk mengukur kemampuan perekonomian suatu masyarakat adalah tingkat pendapatan masyarakat. Indikator-indikator tersebut hanya berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran. Namun, yang terpenting adalah mengetahui derajat hubungan antara pendapatan dan pengeluaran. Yang kedua, luas lahan. Luas lahan akan mempengaruhi skala usaha, di mana usaha ini pada akhirnya akan mempengaruhi efisien atau tidaknya suatu usaha pertanian. Semakin luas lahan yang dipakai sebagai usaha pertanian, maka lahan tersebut semakin tidak efisien. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa luas lahan mengakibatkan upaya melakukan tindakan yang mengarah pada segi efisien yang berkurang. Sebaliknya, pada lahan yang sempit, upaya pengawasan terhadap penggunaan faktor produksi semakin baik, sehingga usaha pertanian ini lebih efisien. Namun dari sisi lain, semakin luas lahan, semakin banyak penghasilan dari petani padi. Yang kedua, jumlah produksi. Menurut Soekarti, pada tahun 1993, produksi pertanian dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya macam komoditi, luas lahan, tenaga kerja, modal, manajemen, iklim, dan faktor sosial lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi dibedakan atas dua kelompok. Yang pertama, faktor biologi seperti luas lahan dengan berbagai macam tingkat kesuburannya, bibit, pupuk, obat-obatan, dan lain-lain. Yang kedua, faktor sosial. Faktor sosial ekonomi seperti biaya produksi, harga, tenaga kerja, tingkat pendidikan, dan pendapatan, dan lain-lain. Yang keempat, biaya produksi. Biaya produksi adalah jumlah dari tiga unsur biaya, yaitu biaya produksi langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Biaya produksi langsung dan biaya tenaga kerja langsung dapat digolongkan ke dalam golongan utama atau primer cost.
Sedangkan biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik dapat digabungkan ke dalam golongan konversi yang mencerminkan biaya pengubahan bahan langsung menjadi barang atau hasil produksi. Yang kelima, harga. Harga menurut Kotler dalam Sinamora tahun 2001 menyatakan harga adalah nilai yang dipertukarkan konsumen untuk suatu manfaat atas pengkonsumsian, penggunaan, kepemilikan, barang atau jasa. Harga tidak terlalu selalu berbentuk uang, akan tetapi harga juga dapat berbentuk barang, tenaga, dan waktu. Metode penelitian. Di sini yang pertama jenis dan lokasi penelitian. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif dan saya memilih di Desa Sidosari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Yang kedua, jenis dan sumber data. Di sini saya memakai data primer dan data sekunder. Data primer dilakukan secara langsung di lapangan dengan melakukan wawancara pihak yang terkait, kuesioner dan observasi langsung mengenai pendapatan yang diperoleh petani padi di Desa Sidosari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Data yang kedua, data sekunder, adalah data yang telah diolah dan diperoleh pemerintah setempat atau pihak-pihak yang terkait, seperti data mengenai gambaran umum lokasi penelitian, jumlah penduduk, jumlah petani yang ada di Desa Sidosari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Yang pertama, ada teknik pengumpulan data secara observasi, yaitu teknik yang digunakan sebagai pelengkap data dan untuk melihat dan mengamati serta mencermati secara langsung tempat yang akan diteliti. Yang kedua, dokumentasi, yaitu mencari data atau variabel mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, dan notulen rapat. Dokumen dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data fisik dan kondisi wilayah Sidosari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, seperti luas wilayah, batas wilayah, jumlah penduduk, dan mata pencarian penduduk. Yang ketiga, teknik pengumpulan data secara kuesioner merupakan pokok pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Metode ini digunakan untuk mencari data tentang usaha tani padi di Desa Sidosari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Yang terakhir, yang keempat, metode analisis data. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis berganda untuk mengetahui pengaruh variabel luas lahan X1, harga jual X2, hasil produksi X3, dan biaya produksi X4 terhadap pendapatan petani padi. Metode analisis data di sini ada dua. Yang pertama menggunakan uji asumsi klasik, yaitu ada uji normalitas. Yang kedua ada uji multikolineritas. Yang ketiga ada uji autokorelasi. Yang keempat ada uji heterokedasivitas. Yang kedua ada uji hipotesis, yang pertama ada uji F, yang kedua ada uji T, yang ketiga ada koefisien determinasi R square. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Mungkin dari presentasi hasil proposal Bintang Triantoro, mungkin masih banyak kurang dan lebihnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.